A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Salawat dan salam tidak lupa pula kita panjatkan kepada roh junjungan alam, yakni Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga apa yang kita lapaskan tadi bermanfaat dan mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, saya Aji Pengestu dari Ikhwan 16. Kami di sini akan menyampaikan materi yang bertemakan tentang niat. Kali ini saya akan melanjutkan penjelasan tentang materi kita, yaitu niat. Niat juga bisa diartikan sebagai suatu kehendak atau keinginan yang tertanam di dalam hati. Jadi niat itu terletak di dalam hati. Seperti yang dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, niat itu letaknya di dalam hati. Jika seseorang berniat di dalam hatinya tanpa melafazkan dengan lisan, maka niatnya itu telah dianggap sah. Jadi juga diperkuat dengan Syekhul Islam Ibnu rahimahullah. Siapa saja yang menginginkan melakukan sesuatu, maka secara pasti ia telah berniat. Jadi niat ini mempengaruhi amalan seseorang. Jika niatnya lurus, maka amal kita akan lurus. Jika niatnya bengkok, maka amalannya juga bengkok. Bisa seperti contoh, kita sholat, ada dua orang sholat, satu sholat karena lillahi ta'ala, ikhlas karena Allah, dan satu lagi niatnya untuk dipandang baik oleh seseorang. Oleh karena itu, kualitas sholatnya akan berbeda, dan mana yang akan terbaik, yaitu niat lillahi ta'ala, baik di pandangan Allah. Dalam Jami' al-Ulum wa al-Hikam ayat 1 surat ke-61, hadis ini dikatakan oleh Imam Ahmad sebagai salah satu hadis pokok dalam agama kita, disebut sebagai Usnul al-Islam. Imam Ibnu Daqiq al-Alaq dalam Syariah menyatakan bahwa Imam Syafi'i mengatakan kalau hadis ini bisa masuk dalam 70 bab fikih. Ulama lainnya menyatakan bahwa hadis ini sebagai sulusul Islam atau sepertiganya Islam. Baiklah, saya akan melanjutkan yang kedua, yaitu faedah fikih yang dapat ditarik dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim, yaitu tidak mungkin sesuatu amalan itu ada kecuali sudah didahului oleh niat. Adapun jika ada amalan yang tanpa niat, maka tidak disebut amalan, karena amalan itu seperti dari orang yang tertidur dan gila. Sedangkan orang yang berakal tidaklah demikian. Setiap beramal pasti sudah memiliki niat. Oleh karenanya, Al-Muwaffaq Ibnu Qudamah mengatakan, seandainya Allah membebani suatu amalan tanpa niat, maka itu sama halnya membebani sesuatu yang tidak dimampui. Sekian, terima kasih. Yang ketiga, setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Maksudnya dalam hadis ini adalah setiap orang akan mendapatkan pahala yang ia niatkan. Seperti yang ada di dalam hadis, Abu Yazid bin Ma'an bin Yazid bin Al-Ahnas radhiyallahu anhum. Ia, ayahnya dan kakeknya merupakan sahabat Nabi Muhammad SAW. Di mana Ma'an merupakan ayahnya yaitu Yazid pernah mengeluarkan beberapa dinar untuk niatan dalam sedekah. Ayahnya meletakkan uang tersebut di sisi seseorang yang di masjid. Maksudnya adalah ayahnya mewakilkan niat sedekah itu pada orang yang ada di masjid. Lantas Ma'an pun mengambil uang tersebut dan menemui ayahnya. Ayahnya berkata, sebenarnya uang itu tidak untuk buat kamu.
Lalu Ma'an pun mengadukan permasalahan ini dengan Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Muhammad SAW bersabda, "Laka ma nawaita ya Yazid, wa laka ma ahadsta ya Ma'nu." Dengan artinya, engkau dapati apa yang engkau niatkan Yazid, sedangkan Ma'an, engkau boleh mengambil apapun yang engkau dapat. Hadis riwayat Bukhari nomor 1422. Terima kasih. Yang kelima yaitu niat ada dua macam. Yang pertama, niat pada siapa ditujukan amalan tersebut atau al-ma'mul lahu. Yang kedua, niat amalan. Niat jenis pertama adalah niat yang ditujukan untuk mengharap wajah Allah dan kehidupan akhirat. Inilah yang dimaksud dengan niat yang ikhlas. Sedangkan niat amalan itu ada dua fungsi. Fungsi pertama adalah untuk membedakan manakah adat atau kebiasaan, manakah ibadah. Misalnya adalah puasa. Puasa berarti meninggalkan makanan, minum, dan pembatal lainnya. Namun terkadang seorang meninggalkannya, makan dan minum karena kebiasaan, tanpa ada niat mendekatkan diri kepada Allah. Terkadang pula maksud adalah ibadah. Oleh karena itu, kedua hal itu perlu dibedakan dengan niat. Fungsi kedua adalah untuk membedakan satu ibadah dan ibadah lainnya yang hukumnya fardu ain. Ada fardu kifayah, ada yang termasuk rawatib, ada yang niatnya witir, ada yang niatnya sekedar sholat sunnah saja atau sholat sunnah mutlak. Semua ini dibedakan dengan niat. Di sini saya akan menyampaikan sebuah materi, yaitu tentang diri kita dalam beramal butuh niat yang sangat ikhlas. Karena dalam hadis disebutkan amalan hijrah yang ikhlas dan amalan hijrah yang tujuannya untuk mengejar dunia. Hijrah yang pertama itu ialah terpuji dan hijrah yang kedua ialah tercela. Ibnu Mas'ud menceritakan bahwa ada seseorang yang ingin melamar seorang wanita. Wanita tersebut bernama Ummu Qais. Wanita itu enggan menikah dengan pria tersebut sampai laki-laki itu berhijrah dan akhirnya menikahi Ummu Qais. Maka orang-orang pun menyebutnya Muhajir Ummu Qais. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, barang siapa menuntut ilmu hanya ingin digelari ulama untuk berdebat dengan orang-orang bodoh supaya dipandang manusia, Allah akan memasukkannya dalam neraka. Bagaimana jika amalannya tercampur ria? Jika ria ada dalam semua ibadah, ria seperti ini hanya ditemukan pada orang yang munafik dan orang yang kafir. Jika beribadah dari awalnya tidak ikhlas, maka ibadahnya tidak sah dan tidak diterima oleh Allah. Namun di pertengahan ia tujukan ibadahnya pada makhluk, maka pada saat ini ibadahnya juga batal. Niat awal dalam ibadahnya ikhlas, namun di pertengahan ia tambahkan dari amalan awalnya tadi kepada selain Allah. Misalnya dengan ia perpanjang baca Qur'annya dari biasa karena ada temannya, maka tambahannya ini yang dinilai batal. Jika niat awalannya sudah ikhlas, namun setelah ia lakukan ibadah muncul pujian dari orang lain tanpa ia cari-cari, maka ini sangat beruntung dan berita gembira berupa kebaikan yang disegerakan bagi orang-orang beriman. Maka dari itu kita itu dalam beramal itu butuh niat yang ikhlas supaya amalan yang kita buat itu Allah terima. Yang kedelapan yaitu manusia diganjar bertingkat-tingkat sesuai dengan tingkatan niatnya. Ada yang sama-sama sholat, namun ganjarannya jauh berbeda. Ada yang sama-sama sedekah, namun pahalanya jauh berbeda, karena dilihat dari niatnya. Makanya Nabi SAW menyatakan tentang para sahabat yang hidup bersamanya.
La tasubbu ushabi falau anna ahadakum anfaqqa misla uhuddi jahaban ma balagha muddan ahadihim wala nasifah. Yang artinya, janganlah kalian mencela sahabatku. Seandainya salah seorang di antara kalian menginfakkan emas semisal gunung Uhud, maka itu tidak bisa menandingi 1 mud infak sahabat, bahkan tidak pula separuhnya. Hadis riwayat Bukhari nomor 3673 dan Muslim nomor 2540. Sebagian ulama menyatakan niat itu bertingkat-tingkat. Bertingkat-tingkatnya ganjaran dilihat dari niatnya, bukan dilihat dari puasa atau salatnya. Jami'al Ulum wal Hikam. Saya Waldi Sanakri dari Prodi 1 KTA akan menjelaskan tentang orang yang berniat melakukan amalan salih namun terhalang melakukannya bisa dibagi menjadi 2. Yang pertama, amalan yang dilakukan sudah menjadi kebiasaan atau rutinitas atau rajin untuk dijaga. Lalu amalan ini ditinggalkan karena ada uzur, maka orang seperti ini dicatat mendapat pahala amalan tersebut secara sempurna. Nabi SAW bersabda, jika salah seorang sakit atau bersafar, maka ia dicatat mendapat pahala seperti ketika ia dalam keadaan mukim, tidak bersafar, atau ketika sehat. Dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW dalam satu peperangan berkata, sesungguhnya ada beberapa orang di Madinah yang ditinggalkan tidak ikut peperangan, namun mereka bersama kita ketika melewati suatu lereng dan lembah, padahal mereka terlarang uzur sakit. Contoh dalam hal ini adalah orang yang sudah punya kebiasaan salat jemaah di masjid tetapi ia memiliki uzur atau halangan seperti karena tidur atau sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Muhammad Awan Hafendi dari kelompok Ikhwan 16 dari kelas 1 AKTA dan dimentori oleh Bang Haji Pangestu. Yang ingin Awan sampaikan adalah menyampaikan kelanjutan dari materi teman-teman yang telah disampaikan teman-teman sebelumnya. Jadi jika amalan tersebut bukan menjadi kebiasaan, maka sudah berniat mengamalkannya namun terhalang, akan diperoleh pahala diperoleh pahala sesuai dengan niatnya. Dan dalilnya adalah seperti hadis yang kita bahas kali ini. Begitu pula hadis mengenai seseorang yang diberikan harta lantas ia digunakan dalam hal kebaikan, di mana ada seorang yang miskin berkeinginan yang sama jika ia diberi harta. Orang miskin tersebut berkata bahwa jika saya diberikan harta seperti si fulan tersebut, maka saya akan melaksanakan sedekah seperti fulan tersebut. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya ia sesuai dengan niatannya dan akan selama dalam pahala niatnya. Jadi daripada hadis tersebut diartikan juga bahwa semua yang kita lakukan tergantung pada niatnya juga. Jadi walaupun kita hanya memiliki niat dan tidak memiliki kemampuan untuk meraihnya, maka yang kita sampaikan, yang kita niatkan tersebut juga sudah terhitung sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.